Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Putu Hendriwasa Sudipa. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit bakterial yang cukup sering juga ditemukan di lapangan, yaitu Pseudomonas. Oke, dia ini sebenarnya bisa dibilang flora normal karena kita sering menemukannya dia pada tanah, kulit, dan benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita. Yang umum, spesies Pseudomonas yang umum kita temukan yang sering menginfeksi hewan dan manusia itu adalah Pseudomonas aeruginosa. Seperti saya bilang tadi, kita sering menemukan mereka itu di tanah, di air, di kulit, dan semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Memang dia flora normal, tapi jika tubuh kita lemah atau sistem imun kita lagi drop, dia akan berbahaya bagi kita. Kemudian kalau di hewan, dia biasanya ikut menginfeksi jaringan yang luka atau jaringan yang rusak. Kalau kita nggak steril alatnya, itu dia bisa tumbuh di sana dan menginfeksi luka. Atau pada manusia yang imunnya sedang drop. Sebenarnya bakteri kan ada di mana-mana ya, tidak hanya patogen saja. Terkadang jika mereka over populasi, itu akan berbahaya bagi kita. Plus jika imun kita sedang drop, itu pasti akan berbahaya bagi kita jika situasi itu terjadi. Kemudian mereka ini juga sangat mengganggu pada saat misalnya kita sedang melakukan operasi di rumah sakit hewan atau di rumah sakit manusia. Jika alat-alat yang kita gunakan itu tidak steril, mereka bisa menginfeksi kita. Otomatis kita kan mengoperasi hewan atau manusia, kita kan harus membuat luka. Nah, luka itu sangat disukai oleh si Pseudomonas aeruginosa ini. Bisa menyebabkan infeksi di luka itu. Jadi pesannya adalah kita harus menjaga sterilitas atau kebersihan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan tindakan medis. Ya. Tidak sampai di situ saja, selain melalui luka dia masuk, seluruh tubuh atau seluruh jaringan tubuh itu bisa terinfeksi oleh si Pseudomonas. Sebenarnya dia mudah banget ditemukan di tubuh kita maupun tubuh hewan. Kalau kasus yang sering dilaporkan pada anjing dan kucing itu hanya pada infeksi telinga atau kulit, pioderma, itu sering ada bakteri ini, Pseudomonas ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada infeksi sampai saluran pernafasan dan saluran perkencingan. Ya, jadi Pseudomonas ini sangat umum ditemukan di sekitar kita. Nah, ini yang bentuk paling umum yang sering ditemukan pada hewan ya. Kita bahas hewan dulu di sini. Yaitu adalah infeksi telinga atau otitis. Sesuai gambar di sebelah kanan atas saya. Jadi kalau kalian menemukan kasus seperti ini, sudah pasti hewan tersebut atau anjing, dalam hal ini anjing tersebut mengalami infeksi telinga. Biasanya anjing-anjing yang telinganya turun dan bulunya tebal, itu gampang banget terinfeksi oleh Pseudomonas. Apalagi anjing tersebut stres, lembab situasinya, itu sangat memacu cepat pertumbuhan Pseudomonas ini. Menurut penelitian yang paling baru, dia 20% sampai 60% gara-gara dia
otitis ini. Ya, jadi sebenarnya bakteri ini dia masuk ke dalam telinga itu entah melalui garukan kah, entah dia tidak bersih kah. Intinya kan tidak bersih ya, anjing tidak bersih, dia garuk-garuk terus masuk ke dalam bakteri yang ada di luar telinga itu, masuk ke telinga dan menyebabkan infeksi. Kemudian di ikan juga banyak banget kita temukan Pseudomonas. Jadi tidak terbatas pada pets atau hewan peliharaan, Pseudomonas juga kita temukan pada ikan yang berjumlah mungkin seperti di layar itu sekitar 30-60%. Penyebab biasanya infeksi kulit pada ikan. Nah, ini sangat potensial sekali untuk dijadikan penelitian karena ikan sama sekali belum tersentuh oleh kita yang dokter hewan. Padahal kita makan ikan setiap hari ya, setiap hari lah banyak kita makan ikan, cuman penyakit-penyakit pada ikan itu belum banyak kita bahas. Nah, kalau untuk hewan ternak, dia salah satu penyebab mastitis atau radang pada ambing susu ya, atau pada sapi perah biasanya. Dia salah satu penyebabnya. Kemudian kita ngomongin agen. Si Pseudomonas ini gram negatif. Entah kenapa gram negatif, bentuk batang, biasanya patogen, biasanya menyebabkan penyakit. Dan biasanya juga mereka adalah flora normal. Ya, jadi kalau mereka seperti tadi overpopulasi, imun kita drop, mereka kan mau menguasai istilahnya lebih kuat daripada kita akan terinfeksi. Jadi dia mirip dengan E. coli, dia gram negatif, batang. Kemudian dia punya flagella, jadi dia otomatis motil. Kemudian dia bisa hidup tanpa oksigen. Biasanya dia dengan sedikit oksigen bisa hidup, jadi fakultatif aerob atau anaerob. Dia oksidasinya positif kalau bisa tes primer dengan oksidase. Kemudian tidak memfermentasi karbohidrat, dan kelebihannya dia bisa hidup di suhu yang sangat tinggi, yaitu 42 derajat. Hostnya hewan ternak, hewan kesayangan, terutama kalau hewan kesayangan dia anjing dan kucing, itu menyebabkan infeksi telinga dan infeksi kantong kemih atau saluran urin. Kemudian mastitis pada hewan ternak dan endometritis pada kuda. Jadi hostnya yang sering dilaporkan hewan ternak, hewan kesayangan, dan manusia. Kuda juga satu lagi. Ya, jadi penyebab khas kausanya atau gejala yang timbulkan itu adalah kalau pada hewan kesayangan itu otitis dan infeksi saluran perkencingan. Kalau pada hewan ternak dia menyebabkan mastitis dan ada radang pada endometrium pada kuda. Kalau human biasanya skin lesion atau seperti luka, masalah di kulit, bakteri pada kulit, itu pada manusia. Nah, ini gejala yang sering ditimbulkan oleh infeksi Pseudomonas. Pada telinga itu otitis, jadi munculnya leleran, infeksi kulit, infeksi luka. Biasanya kalau gatal kan digaruk sama anjing terus luka, nah itu tambah parah Pseudomonas infeksi bakterinya. Jadi tidak selamanya penyebab gatal itu atau penyebab infeksi kulit itu hanya parasit, bakteri juga ikut-ikutan di situ. Kemudian pada infeksi perkencingan, kenapa bisa terinfeksi? Karena kadang kateter yang kita pakai, misalnya ada anjing atau kucing yang nggak bisa pipis, jadi kita pakai kateter kan untuk melancarkan dia urinasi. Cuman kateter itu kadang-kadang kita tidak steril, nah itu bisa masuk ke dalam saluran perkencingan dan menyebabkan infeksi. Bisa sistitis, bisa infeksi salurannya.
Kemudian pada sapi mastitis. Jadi pada saat sapi itu sedang laktasi, itu kan sangat terbuka ya saluran mamainya. Jadi itu menyebabkan bakteri sangat mudah masuk ke dalam saluran ambingnya. Jadi bisa menyebabkan mastitis. Endometriosis juga sama, mungkin pada saat infeksi perkencingan akibat kateter, atau mungkin pada saat inseminasi atau pada saat kawin alam. Jadi bisa ada bakteri di sana tidak steril, bisa menyebabkan endometritis. Kemudian kalau pada manusia mungkin karena kita lebih aware dengan diri kita, hygiene kita, jadi mungkin ringan saja. Tapi kalau kita imunitas sedang drop, infeksi virus dan sebagainya, dia bisa ikut-ikutan menambah parah penyakit yang kita terima, yang kita derita. Caranya mendiagnosa, dia bisa tumbuh di banyak banget media yang bisa tumbuh, seperti blood agar, McConkey, Triptychsoid agar. Jadi gambarnya sudah jelas di sini, bisa terlihat. Di blood agar dia agak grey, agak abu-abu. Kadang dia hemolisis, kadang enggak, tapi mostly dia beta hemolisis, yaitu melisiskan sel darah merah itu atau sel darah itu dengan sempurna. Bentuknya abu-abu. Kalau dia di McConkey, dia tidak memfermentasi laktosa, jadi dia berwarna bening. Ya, kalau diwarnai gram, dia gram negatif, bentuknya matang. Oksidasitas positif, katalase positif. Kemudian uji biokimianya bisa dilihat, dia motil karena dia flagelnya cukup banyak. MRVP negatif, indol negatif, sitrat positif, H2S tidak ada. Glukos negatif, laktos negatif, sukros negatif. Jadi kalau dicoba di TSIA, dia pasti akan hasilnya negatif. Ya, jadi mungkin agak mudah menemukan bakteri ini karena dia tersedia banyak di alam. Jadi rute infeksinya mungkin semua rute bakteri juga sama ya. Jadi improper hygiene, jadi ketidaksterilan atau ketidakbersihan suatu alat atau benda-benda sekitar kita yang langsung kontak dengan lokasi-lokasi yang dia sukai, contohnya di telinga tadi pada anjing, kemudian luka, ada kulit, dan kemudian kateter yang kotor kita tidak bersihkan, itu bisa menjadi rute of infection. Seperti ya contaminated equipment, contohnya kateter itu, dan mungkin gun IB kalau kita nggak sterilkan itu sangat berbahaya. Kemudian tangan pada saat kita misalnya, atau mesin penyedot susu sapi perah itu kalau nggak bersih juga menyebabkan mastitis, karena dia tersedia banyak banget di lingkungan, di tanah dan di air sekitar kita lah ya. Kemudian treatmentnya, ini yang berbahaya karena dia sudah mulai resisten terhadap beberapa antibiotik yang bisa dibilang cukup baru, sehingga ini menjadi PR kita buat sampai 40 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, karena takutnya di 2050 bakteri-bakteri seperti ini akan resisten kepada semua antibiotik. Jadi kita nggak bisa treatment dia dengan antibiotik yang ada sekarang. Jadi pilihannya cuma dua. Yang pertama, kita harus menggunakan antibiotik semaksimal mungkin, seefisien mungkin sampai tuntas, sehingga tidak ada yang tersisa pada saat pengobatan dia Pseudomonas. Takutnya kalau dia tersisa, itu akan menjadi generasi-generasi Pseudomonas yang resisten terhadap terhadap antibiotik yang kita pakai sekarang. Jadi dosis obat harus benar-benar dihitung dengan sempurna untuk mencegah mereka itu resisten terhadap antibiotik kita. Yang kedua, kita harus menciptakan antibiotik baru, dan ini tidak mudah, perlu banyak waktu, perlu riset yang banyak, mungkin sekitar 10 tahun baru bisa kita temukan satu. Itu pun kalau dia tidak resisten duluan bakteri ini ya. Jadi obat-obatan resisten itu ada streptomycin, chlorpenicol, trimethoprim, sulfamethoxazole, itu udah resisten ya, jadi nggak mempan. Kemudian yang paling pada saat ini masih mampu
pengobati dia adalah golongan quinolone dan ciprofloxacin. Ya, jadi mohon nanti kalau sudah menggunakan antibiotik dengan efisien mungkin, dosisnya dihitung dengan bagus, jangan sewenang-wenang, jangan dikit-dikit kasih antibiotik, takutnya mereka akan resisten dan kita juga yang repot pada saat 2050 nanti. Takutnya ilmuwan memprediksi seperti itu. Ya, karena kan ada isu antimikrobial resisten nih lagi kencang sekarang. Nah, ini Pseudomonas salah satunya sudah resisten terhadap antibiotik yang bisa dibilang termasuk golongan baru. Oke, jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Memang dia tidak begitu banyak detail yang bisa saya ceritakan, karena dia memang common bakteria yang kita temukan di sekitar kita, dan kadang dia juga dilupakan, kalah saing sama E. coli yang lebih terkenal. Siapa tahu bukan E. coli yang kalian temukan nanti pada saat diagnosa, tapi si Pseudomonas ini. Yang saya tekankan, dia kalau pada hewan biasanya ikut-ikutan menginfeksi pada otitis atau telinga, kulit, luka, dan urinary tract. Ya, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan alat-alat atau di lingkungan kita sehingga terhindar dari bakteri ini. Higien itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan hewan kesayangan kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Cek Oase untuk hal-hal menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.